Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sekarang aku berada di kereta api komuter lain Jenggala dari Surabaya ke arah Indro. Pada video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara murah, tips hemat naik kereta dari Gresik menuju ke arah kota Probolinggo. Cuman habis sekitar 12.000 aja. Dan videonya kita langsung skip di stasiun Indro karena kita masih ke arah Indro ya, karena berangkatnya aku dari Surabaya. Oke. Alhamdulillah sekitar pukul 14:27 tiba di stasiun Indro. Kita keluar sebentar. Jadi ini kereta api komuter lain Jenggala berdiri di sini kurang lebih sekitar 10 menit. Alhamdulillah aku udah tiba di stasiun Indro. Jadi stasiun Indro ini merupakan stasiun dengan akses yang paling dekat menuju ke pusat Kabupaten Gresik. Dan pada perjalanan kali ini aku mau kasih tahu kalian tips murah naik kereta dari Gresik menuju ke arah kota Probolinggo. Yang pertama kita bakal naik kereta api komuter lain Jenggala dari stasiun Indro menuju ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Ini kereta apinya baru nyampe sekitar 14.27 dan akan kembali berangkat dari stasiun Indro menuju ke arah Surabaya Gubeng ke arah Sidoarjo sekitar pukul 14:40. Kereta api komuter lain Jenggala digalangsir lokomotifnya teman-teman. Jadi kalau dia nggak pakai rangkaian normalnya, rangkaian KRDI, pakainya rangkaian lokomotif sama bawa 4 kereta ya. Jadi sesamanya di Indro harus dilangsir terlebih dahulu buat balik ke arah Surabaya, ke arah Sidoarjo dan juga Mojokerto. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Yang pertama kita menuju ke arah Probolinggo. Kita bakal naik kereta api komuter lain Jenggala dari stasiun Indro. Keberangkatan sekitar pukul 14:40. Ini rangkaiannya udah tersedia ya teman-teman ya. Jadi hari ini tuh pakai rangkaian darurat, bukan yang KRTI. Jadi seperti inilah stasiun Indro, stasiun yang diapit oleh pabrik PT Wilmar. Jadi ini teman-teman stasiun Indro. Kalau kita mau masuk ke kereta, kita harus boarding dulu. Boardingnya ada di tengah sini teman-teman. Jadi agak unik gitu ya. Lokomotif yang tadi dilangsir persiapan digandeng ke arah Mojokerto lagi teman-teman. Karena kita udah boarding, langsung masuk aja teman-teman. Gak ada peron tingginya jadi pakai tangga. Bismillah. Jadi rangkaian kereta api komuter lain Jenggala ini pakai kereta ekonomi dengan susunan Liga 2 106 tempat duduk. Oke, berangkat dari stasiun Indro Kabupaten Gresik sekitar pukul 14:42, terlambat 2 menit. Kereta Jenggala yang aku naiki baru aja berangkat dari stasiun Indro. Jadi jalurnya unik teman-teman selepas stasiun Indro, karena kita ngelewatin kawasan pabrik PT Wilmar. Dan di dalam pabrik ini juga ada perlintasannya ya. Jadi unik gitu ya. Oke, kita baru aja berangkat dari stasiun Indro. Jadi pada perjalanan yang pertama ini dari Gresik ke arah Probolinggo, kita naik kereta api komuter lain Jenggala. Keberangkatan pukul 14:40 dan tiba di stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar jam 15:53. Terus untuk harga tiket kereta api komuter lain Jenggala ini sekitar 4.000 aja teman-teman, dari Gresik ke arah Surabaya. Murah bukan?
dan perjalanannya itu sekitar 1 jam teman-teman ya. Ya wis, kita nikmati teman-teman. Karena ini pakai rangkaian darurat, bersyukur banget ya. Gak kira-kira biasanya itu pakai kereta api komuter lain yang KRDI itu yang warna hijau. Jadi untuk kereta Jenggal hari ini tuh pakai rangkaian darurat kereta ekonomi 106 tempat duduk. Biasanya pakai yang KRDI warna hijau. Ini baru berangkat dari Indro, sepi banget teman-teman. Jadi kalau sepi itu bisa dipakai buat selonjoran kayak gini. Enak banget ya. Tapi kalau jam yang sore ini biasanya itu rame ya, dari Surabaya ke arah Sidoarjo ke arah Mojokertonya. Itu sih. Ini enak banget teman-teman, AC-nya dingin. Oke, saat ini perjalanan kereta api Jenggala yang aku naiki tiba di stasiun Kandangan. Jadi sebelum Kandangan kita ngelewatin percabangan teman-teman. Kita bergabung dengan jalur utama ya, karena jalur ke arah Indro itu percabangan teman-teman. Dan kita berhenti di sini kurang lebih sekitar 2 menit dan akan kembali diberangkatkan. Jadi aku kira berhentinya sebentar ya teman-teman ya, ternyata lumayan lama. Gak tahu ini, kayaknya nunggu sinyal. Dan kita berpapasan dengan kereta api Gumarang di stasiun Kandangan ini. Kereta api Gumarang dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen melintas langsung. Berangkat dari stasiun Kandangan 15.11. Tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 15:26. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami persilakan. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:26. Perjalanan kereta api komuter lain Jenggala telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi di sini biasanya itu kalau yang sore itu banyak penumpang yang naik ya, menuju ke arah Mojokerto maupun ke arah Sidoarjo. Dan kita berhenti kurang lebih sekitar 5-10 menitan teman-teman. Di samping kereta kita ini ada rangkaian kereta api komuter lain Blora Sura dari Cepu menuju ke arah Surabaya Pasar Turi ya. Ini baru aja tiba teman-teman. Jadi kalau tips naik kereta yang ngecer-ngecer itu sebenarnya 2 kereta ini tuh cocok teman-teman. Kalau kalian dari Cepu ke arah Probolinggo bisa naik kereta ini, lanjut naik kereta komuter lain Jenggala ke arah Gubeng. Tapi berhubung aku dari Gresik, kita naik dari Indro, naik kereta api komuter lain Jenggala ini, sambung komuter lain Supas nanti ya. Berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 15:37. Kita melewati terowongan bawah PGS ya, Pusat Grosir Surabaya, setelah stasiun Surabaya Pasar Turi.
yang menjadikan jalur ini unik teman-teman. Rel kereta api lewat di bawahnya mall. Dan setelah ini ada jalur percabangan. Kalau ke kanan itu menuju ke arah Kalimas, sedangkan kereta kita berbelok ke kiri menuju ke arah Surabaya Gubeng. Dan jalur di sini itu hitungannya lumayan ekstrim ya. Karena kalau pagi itu jadi pasar dan teman-teman bisa lihat sendiri deh, bangunannya itu bener-bener mepet banget sama rangkaian keretanya. Kita bertemu dengan jalur rel dari arah stasiun Kalimas menuju ke arah Sidotopo dan Surabaya Gubeng. Di stasiun terdekat. Berjalan langsung di stasiun Surabaya Kota. Untuk kenyamanan bersama, Di dari arah Pasar Turi itu kita lewat jalur shortcut ya ke arah Surabaya Gubeng, turun di Surabaya Kota. Bila mana selama perjalanan kedapatan penumpang membuat kegaduhan, akan kami turunkan di stasiun terdekat. Terima kasih. Sebentar lagi perjalanan aku akan segera tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi nanti di stasiun Surabaya Gubeng aku akan transit kurang lebih sekitar 2 jam ya, turun dari kereta api Jenggala. Jadi untuk kereta api Jenggala dari stasiun Indro menuju ke arah Surabaya Gubeng, harga tiketnya sekitar 4.000 aja dengan waktu perjalanan sekitar kurang dari 1 jam teman-teman. Dan kita nanti bakal sambung kereta api komuter lain Supas sekitar keberangkatan jam setengah 7 ya. Guys, ini karena mau masuk stasiun Surabaya Gubeng, kita siap-siap buat turun terlebih dahulu. Ayo. Oke, sekarang sekitar pukul 15 lewat 49 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Guys, kita turun dulu yuk. Ramai banget. Oke, alhamdulillah sekarang sekitar pukul 15 lewat 50 tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Penumpang kereta api komuter lain Jenggala yang naik dari sini ke arah Mojokerto via Sidoarjo banyak banget. Pantas tiketnya habis ya kalau lanjut ke arah Sidoarjo maupun ke arah Mojokerto. Dan aku di sini bakal transit ya teman-teman ya. Sekitar 2 jam. Kita bakal lanjut ke kereta berikutnya. Kita keluar dulu yuk. Karena di sini kita transit, kita keluar terlebih dahulu di pintu keluar. Ini dia teman-teman. Kita keluar. Jadi transit kurang lebih sekitar 2 jam setengah ini bisa kalian gunakan untuk beli makanan, beli jajanan di luar stasiun Surabaya Gubeng. Banyak yang jual pentol, cilok, tahu bulat, atau kalian bisa mampir melipir ke Indomaret. Sebut merek ting. Terus bisa beli lapis. Pokoknya kalau beli jajanan di sini banyak. Terus juga kalau mau beli makanan ada warung Gubeng Pojok di sebelah sana teman-teman. Itu juga terkenal dengan masakan yang main enak ya, ada rawon. Tapi ntar lah aku cari makannya. Ini dia stasiun Surabaya Gubeng lama. Aku udah nyampe di stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini kita bakal transit kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Setelah turun naik kereta api Jenggala dari stasiun Indro menuju ke arah Surabaya Gubeng dengan harga tiket sekitar 4.000, kita bakal lanjut ke perjalanan yang kedua dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Probolinggo dengan naik kereta api komuter lain Supas yang kini rutenya telah diperpanjang ke arah Probolinggo. Untuk harga tiketnya sekitar 8.000 dengan keberangkatan yang paling akhir ya,
sekitar 18:21 dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan karena waktu nunggunya masih lama, ini teman-teman bisa beli jajanan dulu, bisa sholat dulu, bisa beli makanan. Dan ya wis lah, nanti kita langsung aja skip ke stasiun, balik lagi sekitar jam setengah 6 kalau nggak jam 6 kurang ya, buat lanjut naik kereta api komuter lain Supas. Ya wis, dadah. Oke teman-teman, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 18:07. Ini tadi aku santai-santai duduk-duduk di Indomaret Point sama ngecas di ruang tunggu ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 6 sore, kita juga habis cari musola buat sholat ya. Di ujung sana itu ada. Nih kita mau masuk teman-teman. Habis beli minum ya di Indomaret sini. Jadi kita langsung masuk aja teman-teman. Kereta api komuter lain Supas yang kita naiki sebentar lagi mau masuk ya. Jadi ini kita masuk lewat stasiun Surabaya Gubeng yang lama. Nah kalau ngecas di ruang tunggu yang sini lumayan enak ya teman-teman ya. Jadi kita mau masuk, kita mau naik kereta api komuter lain Supas. Keberangkatan sekitar pukul 18:21. Jadi buat kereta api komuter lain Supas itu rutenya udah diperpanjang ke Probolinggo semenjak tanggal 1 Maret ya. Saya juga udah bikin videonya teman-teman, yang pertama kali ke Probolinggo. Jadi jadwalnya dia itu ada yang paling pagi sekitar jam 1:50 sama yang akan kita naiki berangkat dari Gubeng 18:21. Ini dia teman-teman. Oke, bentar. Asik. Kereta api komuter lain Supas. Jadi ini aku baru aja masuk ke peron keberangkatan stasiun Surabaya Gubeng yang lama. Dan kita bakal nunggu kereta api komuter lain Supas. Pada perjalanan yang kedua ini menuju ke arah Probolinggo dari arah Gresik. Tadi kita udah naik kereta api komuter lain Jenggala ya, dari stasiun Indro menuju ke arah Surabaya Gubeng. Dan kita lanjut ke perjalanan yang kedua, kita naik kereta api komuter lain Supas dari Surabaya Gubeng ke arah Probolinggo. Keretanya berangkat sekitar pukul 18:21, jadi kurang 10 menit lagi tuh. Ini ada kereta api komuter lain Arjonegoro dari Sidoarjo ke arah Babat. Terus juga kereta api komuter lain Supas yang akan kita naiki bakal dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Gubeng dengan keberangkatan dari stasiun Surabaya Kota sekitar pukul 18:10, masuk di stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 18:18 dan kembali berangkat pukul 18:21. Oke, jadi ini dia kereta kita, etapa kedua, perjalanan yang kedua, komuter lain Supas yang ke Probolinggo. Penumpangnya bener-bener ramai temen. Terus kita langsung naik. Sebenarnya aku nggak dapet tempat duduk sih, jadi yo mau dimanapun bebas. Kita pilih kereta yang paling depan aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ramai banget menunggu. Oke, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 18:20. Baru aja kereta api komuter lain Supas yang aku naiki berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar pukul 18:21. Jadi pertanggal 1 Maret ini perjalanan kereta api komuter lain Supas udah diperpanjang ke Probolinggo ya, buat keberangkatan yang pertama dan juga yang paling terakhir.
Dan di perjalanan yang kedua ini aku naik kereta api komuter lain Supas ke arah Probolinggo dengan harga tiket sekitar 8.000 aja. Kalau tadi kan kita naik kereta api Jenggala itu dari Indro ke arah Surabaya Gubeng sekitar 4.000, ditambah 8.000 jadi 12.000 aja. Cuman ya gitu, tadi di stasiun Surabaya Gubeng kita transit kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Ya bebas lah yang tadi itu transit. Dan mumpung ini masih belum rame teman-teman, jadi bisa ngomong-ngomong kayak gini sebelum keretanya penuh. Karena pada perjalanan kali ini aku gak dapet tempat duduk ya, jadi tinggal nunggu ramenya nanti berdiri. Suasana di dalam kereta komuter lain Supas ini pakai kereta ekonomi dengan konfigurasi 23, total tempat duduk sekitar 106. Ini baru berangkat dari Surabaya Gubeng, penumpangnya agak penuh ya. Belum lagi yang naik dari Wonokromo, yang naik dari Waru, terus Gedangan sama Sidoarjo. Ini duduk di yang paling depan teman-teman, belakang lokomotif ya. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Wonokromo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Wonokromo, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 18:37. Perjalanan kereta komuter lain Supas telah tiba di stasiun Waru. Jadi di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 10 menitan untuk menunggu bersilang dengan kereta api komuter lain Doho dari Blitar dengan tujuan akhir Surabaya Kota. Penumpang yang turun maupun yang naik di stasiun Waru ini banyak banget teman-teman. Gila. Dan kalian kalau dari Gresik sebenarnya itu bisa naik Transjatim ya. Transjatim yang dari Gresik kalau nggak mau naik kereta komuter lain Indro turun di Terminal Bungurasi. Nggak tahu harga tiketnya. Kalau nggak 4.000 ya 5.000 teman-teman. Bisa lanjut kereta komuter lain Supas ini ke Probolinggo kalau nggak mau transit di Gubeng. Tapi ya pada perjalanan kali ini aku nyobanya yang naik kereta ya. Kalau ke arah Indronya aku nggak tahu sih ada transport apa. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar suatu saat nanti bisa tak coba. Oke, jadi saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 18:50 di stasiun Gedangan. Kalau tadi kita tunggu silang sama kereta api Doho, sekarang kita tunggu silang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Waktu tunggu di stasiun Gedangan ini lumayan lama teman-teman, kurang lebih sekitar ada 16 hingga 17 menit.
kembali berangkat tuh 19.07 kalau nggak salah. Terus kita tunggu momen persilangannya. Yang sore ini emang banyak silangannya dan banyak berhentinya juga. Dan penumpangnya juga rame ya di dalam ya. Jadi ya kalau setiap berhenti ini usahain buat turun kalau bisa. Guys. Hubung berhentinya masih lama, ini kita bisa lihat ke depan lokomotifnya teman-teman. Jadi buat hari ini lokomotif kereta api komuter lain Supas ini pakai lok CC 206 1329. Lok CC 206 yang pertama berdinas tahun 2013 urutan ke 29 dan kepemilikan Depo Induk Sirotopo. Jadi ini perlintasannya ditutup teman-teman. Persiapan berjalan langsung kereta api Pandalungan. Berangkat dari stasiun Tanggulangin setelah silang dengan Pandalungan. Kereta api komuter lain Supas tiba di stasiun Bangil. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 19:51. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Penataran. Kereta api komuter lain Penataran ini berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar 17:56 teman-teman. Ada sekitar 20 menitan di depan kereta komuter lain Supas ini ya. Tapi di stasiun Bangil masih bisa kesusul teman-teman. Walaupun ya beda arah ya, karena stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan. Kereta api komuter lain Penataran ini menuju ke arah Malang, Blitar, dan Supas menuju ke arah Probolinggo. Sinyalnya hijau teman-teman. Balapan kah? Bener-bener hijau. Balapan kah? Supas berangkat, Penataran berangkat. Supas kayaknya berangkat juga teman-teman. Coba kita lihat. Oh iya, ya wes. Supas berangkat. Bung.
tiba di stasiun Pasuruan. Kereta api komuter lain Supas masuk sekitar pukul 20:11. Penumpang yang turun di Pasuruan ini banyak teman-teman. Kereta setelah Pasuruan ke arah Probolinggo ini biasanya langsung sepi ya, karena ya dominan turunnya di sini, sisanya turun di Probolinggo. Kayaknya hampir dari setengah bahkan lebih ya penumpang kereta komuter lain Supas ini turunnya di Pasuruan, karena ya emang relasi awalnya itu ya stasiun Pasuruan ini. Jadwal yang pagi kedua sama yang siang juga sampai Pasuruan aja teman-teman. Bedanya yang pertama sama yang terakhir nih sampai Probolinggo ya. Dan juga di stasiun Pasuruan kita berhenti kurang lebih sekitar ada 15 menitan untuk tunggu bersilang dengan kereta api Blambangan Express yang merupakan kereta dengan rute terpanjang dari Banyuwangi ke Tapang menuju ke arah stasiun Pasar Senen. Siapa masuk kereta api Blambangan Express KA 148 dari Ketapang Banyuwangi menuju ke arah Pasar Senen, masuk di jalur 1 stasiun Pasuruan. Ya lo paham anjir. Coy. Pas ya. Aku lega bayang lu sing jebolo. Berangkat dari stasiun Pasuruan teman-teman. Jadi setelah Pasuruan ini banyak penumpang yang turun ya. Kalau kita dapat tiket berdiri ya biasanya setelah Bangil, setelah Pasuruan ini itu baru dapat duduk, karena rata-rata penumpangnya itu turun di Bangil kalau nggak turun di stasiun Pasuruan. Nah ini karena ada kursi yang kosong jadi aku tempatin teman-teman, dua-duanya hadap-hadapan ini juga kosong. Ini kita bisa selenjurin kaki ya kayak gini. Wah mantapnya. Kita berangkat dari stasiun Pasuruan, kurang satu pemberhentian lagi stasiun Probolinggo, tapi masih setengah jam lagi. Oke, baru aja kita berangkat dari stasiun Pasuruan, dan di Pasuruan tadi banyak penumpang yang turun ya, kayaknya hampir dari setengahnya teman-teman. Dan dari Pasuruan ke arah Probolinggo ini kereta yang kita naiki gak berhenti di stasiun seperti Rejoso, Grati maupun stasiun Bayeman, jadi bablas sampai stasiun Probolinggo. PR banget buat kalian yang mau ke Rejoso, ke Grati maupun Bayeman. Paling ya kalau nggak turun di Pasuruan ya turun di stasiun Probolinggonya. Dari Gresik tadi kita berangkat jam berapa ya? Jam 2:30. Nyampe Probolinggonya masih nanti jam 9 malam. Kurang setengah jam lagi. Ya wis. Masuk stasiun Probolinggo 20:53, awal 4 menit. Hari ini penumpangnya ramai teman-teman.
Oke, alhamdulillah saat ini waktu menunjukkan pukul 20:53. Perjalanan aku naik kereta api komuter lain Supas telah tiba di tujuan akhir stasiun Probolinggo. Perjalanan yang lumayan ya teman-teman ya. Tapi ya dari sisi waktu dari Gresik Indro ke arah Probolinggo ini lumayan lama sih. Penumpang yang dari arah Surabaya rame, dan pas keretanya masuk ini udah ditunggu dengan penumpang yang ke arah Surabaya lagi ya teman-teman ya. Jadi kereta api komuter lain Supas ini itu masuknya sekitar pukul 20:57 kalau sesuai jadwal, dan kembali berangkat 21:22. Berarti kurang lebih sekitar 30 menitan teman-teman. Perjalanan kita telah tiba di tujuan akhir stasiun Probolinggo, kota Probolinggo. Jadi hari ini aku naik kereta api dari Gresik ke arah Probolinggo menghabiskan biaya sekitar 12.000 aja. Harga tiket kereta api komuter lain Jenggala tadi itu dari Indro menuju ke arah Surabaya Gubeng sekitar 4.000, ditambah dengan harga tiket kereta api komuter lain Supas dari Surabaya Gubeng menuju ke arah Probolinggo sekitar 8.000. Jadi 8 ditambah 4 jadi 12.000. Dan tadi itu kita berangkat dari stasiun Indro sekitar pukul 14:40, terus tiba di Surabaya Gubeng sekitar 15:50-an, dan transit sekitar 2 jam setengah. Tadi itu bisa ditinggal buat makan, sholat, nongkrong, ngecas, terus lanjut naik kereta api ini komuter lain Supas menuju ke arah Probolinggo dengan keberangkatan sekitar 18:21 dan tiba di Probolinggo 20:57 dengan harga tiket sekitar 12.000. Kalau di total dengan waktu tempuh kurang lebih 6 jam 17 menitan. Apakah worth it menurut teman-teman? Karena kemarin banyak yang request naik kereta ngeteng gini ya teman-teman ya. Jadi ya tak turutin. Oke, karena aku udah sampai di Probolinggo, aku mau keluar dulu yuk. Oke, alhamdulillah aku telah tiba di tujuan akhir stasiun Probolinggo. Tadi habis naik kereta api komuter lain Jenggala sambung komuter lain Supas dengan total biaya 12.000. Waktu perjalanan sekitar 6 jam. Dan ini kalau di Probolinggo disebut sama orang ini teman-teman. Mas Krisna. Jangan lupa di subscribe ya. Aku mau pulang, mau ke rumah dia. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.